ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi kita di dalam ibadah online minggu ini. Gimana nih kabar adik-adik semua? Kak Debbie tanya sekali lagi ya, tapi jawabnya harus lebih semangat. Adik-adik gimana kabarnya? Puji Tuhan deh kalau luar biasa. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek sama-sama. Ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, adik-adik bisa bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Yesus di dalam rumahku. Nyanyinya harus dengan semangat. Ayo teman-teman, undang Yesus di dalam rumah kalian. Yeay! Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kusi-kusi hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Jesus meregaman hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi satu pujian dengan judul Yesus angkat bebanku. Adik-adik nyanyinya bisa pakai gerakan ya. Yesus angkat bebanku, Yesus angkat bebanku.
Adik-adik bisa duduk kembali ke tempat duduknya. Sekarang kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak Dea. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Tapi sebelum itu, adik-adik harus lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat? Kakak tanya sekali lagi, adik-adik masih semangat? Kalau masih semangat, kakak undang bangkit berdiri lagi. Kita angkat satu pujian dengan judul Big or Small. Adik-adik nyanyinya bisa sambil pakai gerakan ya. masih mengangkat satu pujian lagi dengan judul Allah Sanggup. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kau yang percaya bersama, Allah sanggup.
yang mengasihi. Dia lambaikan tanganmu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dia selalu sanggup menolong engkau dan saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang percaya, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan bagi dia. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan yang dipimpin oleh Kak Gatan. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau mengumpulkan persembahan kita dulu. Nah, adik-adik bisa sediakan amplop seperti ini. Nah, adik-adik bisa tuliskan nama dan tanggal di dalam amplop tersebut. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita satu di dalam doa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan sebagian dari persembahan kami ya Tuhan. Tuhan, tolong Kau berkati persembahan kami supaya dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sambil dikumpulkan persembahan kita supaya lebih semangat, kita sambil angkat satu pujian ya. Judulnya Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik semua? Semoga adik-adik dan juga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kakak mewakili kakak-kakak sekolah minggu untuk menyampaikan pengumuman. Karena pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir adik-adik, jadi kegiatan sekolah minggu kita masih diadakan secara online ya. Nah adik-adik, virus corona ini kan setiap harinya semakin bertambah. Untuk itu, kita semua harus menjaga kesehatan kita. Kakak mau mengingatkan adik-adik semua untuk selalu rajin mencuci tangan, dan juga kalau misalnya adik-adik lagi ada aktivitas di luar rumah, adik-adik bisa pakai hand sanitizer ya. Adik-adik juga jangan lupa selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain rajin mencuci tangan dan juga memakai masker,
adik-adik juga harus makan makanan yang sehat dan juga yang bergizi ya. Dan juga diimbangi dengan olahraga. Lalu adik-adik juga harus istirahat yang cukup. Jangan suka begadang ya, karena kalau keseringan begadang itu nggak bagus buat kesehatan. Dan yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita semua selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari segala penyakit. Kakak mewakili kakak-kakak sekolah minggu yang lain mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai tanggal 12 September. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga adik-adik kiranya selalu bertumbuh di dalam iman. Sekarang tiba saatnya untuk adik-adik pisah kelas. Adik-adik bisa beribadah di kelasnya masing-masing ya, yaitu di kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan juga kelas remaja. Selamat beribadah adik-adik. Dan Yesus Kuagungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Pasti baik-baik semua kan? Nah, biar lebih semangat lagi, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita, marilah kita bersatu di dalam doa. Gimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Nah sekarang Tuhan, kami ingin mendengar cerita-Mu. Berkati cerita ini supaya berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sekarang adik-adik bisa duduk. Kita masuk ke dalam cerita. Nah, minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang siapa? Ya, minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang seorang anak yang bernama Musa.
Nah, Musa ini tinggal bersama ibunya. Dan juga Kak Miriam, kakaknya Musa, itu suka membantu ibunya untuk menggendong si bayi Musa. Tetapi pada suatu hari bayinya si Musa harus disembunyikan. Nah, ada yang tahu nggak bayi Musa disembunyikan di mana? Iya, ada bayinya Musa disembunyikan di sungai. Nah, terus siapa yang menemukan bayi Musa di sungai? Iya, yang menemukannya adalah putri raja. Putri raja menemukannya dan mengangkatnya menjadi anaknya. Tapi putri raja tidak membawanya ke istana. Tetapi putri raja ini menitip si bayi Musa kepada ibunya sendiri. Tapi pada saat Musa sudah besar, putri raja meminta untuk si ibu ini membawa Musa ke istana. Nah, adik-adik mau mendengar nggak gimana kelanjutannya? Kalau adik-adik mau dengar, kita dengarkan cerita dari Kak Helen. Silakan Kak Helen. Baik adik-adik, minggu ini Kak Helen mau cerita tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik bisa lihat cerita ini di Keluaran pasal 3 ayat 1-17. Dan adik-adik bisa lihat lagi cerita ini di Keluaran pasal 5 hingga pasalnya yang ke-12. Sekali lagi adik-adik bisa lihat cerita ini di Alkitab di Keluaran pasal 3 ayat 1-17. Dan di Keluaran pasal 5 hingga pasalnya yang ke-12. Adik-adik yang belum bisa buka Alkitab atau belum bisa baca, bisa minta tolong ya sama mama papahnya untuk bantu adik-adik buka Alkitab dan baca Alkitabnya nanti setelah kita sekolah minggu. Baik adik-adik, Kak Helen akan langsung masuk ke dalam cerita. Di cerita ini Musa sudah tinggal bersama putri raja di istana Raja Firaun, yaitu Raja Mesir. Di sana Musa ini adalah pangeran yang sangat gagah dan sangat pandai. Tapi dengan semua itu, apakah si Musa ini senang? Apakah Musa senang adik-adik? Enggak adik-adik, Musa enggak senang. Malah Musa ini merindukan ayah, ibu, dan saudara-saudaranya adik-adik. Musa ini juga tahu kalau dia ini bukan orang Mesir adik-adik, tapi dia memang orang Israel adik-adik. Dan Musa juga tahu bahwa bangsa Israel di negeri Mesir itu, di tanah Mesir, adalah seorang budak, dijadikan budak adik-adik. Mereka disuruh kerja paksa, sampai mereka kelelahan pun orang Mesir tidak peduli adik-adik. Melihat itu, Musa ini sangat sedih adik-adik. Dia ingin menolong bangsanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia bingung adik-adik. Lalu suatu hari saat Musa sedang berjalan di luar istana, Musa melihat seorang tentara Mesir sedang memukul seorang Israel adik-adik. Melihat itu, si Musanya marah nggak adik-adik? Iya adik-adik, Musa sangat marah. Sampai akhirnya dia membunuh tentara Mesir ini adik-adik. Tapi setelah membunuh itu dia sangat ketakutan adik-adik. Karena Musa yang ketakutan ini tadi pun lalu meninggalkan istana. Tidak hanya istana, dia meninggalkan Mesir adik-adik. Dan sekarang Musa tinggal di Midian dan menjadi seorang gembala. Kembali lagi kita ke Mesir. Di Mesir orang-orang Israel disuruh kerja paksa adik-adik. Dari pagi hingga malam tidak ada kata istirahat untuk mereka. Kata libur pun tidak ada buat mereka adik-adik. Mereka benar-benar harus bekerja terus adik-adik. Bahkan saat mereka ingin beristirahat sebentar saja adik-adik, pasti tentara-tentara Mesir langsung memukuli mereka. Makanya mereka itu bekerja sangat keras dan mereka itu sangat tersiksa adik-adik. Maka dari itu mereka pun berdoa adik-adik kepada Tuhan. Tuhan mendengar nggak doa orang-orang Israel adik-adik? Tuhan mendengarnya nggak? Iya adik-adik, Tuhan mendengarnya adik-adik. Maka dari itu Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Mesir adik-adik. Melalui siapa? Melalui satu orang. Ada yang tahu siapa? Ya, Musa. Musa pun taat dengan perintah Tuhan adik-adik. Ia bersama kakaknya Harun pergi ke Mesir. Sesampainya di Mesir, mereka langsung menghadap Raja Firaun.
Di sana mereka menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Firaun, yaitu melepaskan bangsa Israel dan tidak memperbudak mereka lagi. Mendengar itu, Raja Firaunnya marah nggak adik-adik? Iya, Raja Firaun sangat marah adik-adik. Bahkan Raja Firaun ini membuat bangsa Israel bekerja lebih keras lagi, sehingga bangsa Israel ini sangat makin tersiksa adik-adik. Mereka sangat-sangat tersiksa adik-adik. Lalu Tuhan pun mulai menghukum Raja Firaun dan bangsa Mesir pun mulai menjadi kesusahan adik-adik. Apa saja sih hukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, Tuhan membuat air sungai Nil menjadi darah. Yang kedua, Tuhan menulahi seluruh Mesir itu dengan katak. Lalu yang ketiga, Tuhan membuat seluruh Mesir itu dihinggapi nyamuk adik-adik. Lalu yang keempat, Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan adanya lalat pikat di seluruh negeri Mesir. Lalu yang kelima, hukumannya adalah sampar pada ternak. Sampar pada ternak itu adalah ternak-ternak di negeri Mesir itu mati semua adik-adik. Tidak ada yang tersisa. Kecuali ternaknya Israel itu tidak ada yang mati adik-adik. Luar biasa kan adik-adik? Lalu yang keenam, Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan barah adik-adik. Barah itu adalah bisul adik-adik. Lalu tidak berhenti di situ, Tuhan pun menurunkan hujan es dan api. Lalu yang ke-8, Tuhan mendatangkan belalang di seluruh negeri Mesir. Lalu yang ke-9 adik-adik, Tuhan membuat tanah Mesir gelap gulita, tapi di tempat bangsa Israel tidak gelap adik-adik, tidak gelap seperti di tempat bangsa Mesir adik-adik. Lalu yang ke-10 yaitu yang terakhir, Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan kematian pada setiap anak sulung di tanah Mesir adik-adik. Bagaimana adik-adik? Menurut adik-adik, Firaun menyerah nggak setelah itu adik-adik? Karena anak Firaun itu meninggal juga adik-adik, anak sulungnya. Apakah Firaun menyerah? Iya adik-adik, Firaun menyerah adik-adik. Maka Firaun pun melepaskan bangsa Israel. Lalu bangsa Israel pun meninggalkan bangsa Mesir yang dipimpin oleh Musa dan Harun. Baik adik-adik, itu cerita dari kakak minggu ini. Dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia pasti akan tetap menolong umatnya dalam keadaan susah, senang maupun kesulitannya adik-adik. Sedih pun tetap Tuhan ada bersama kita. Dan dari cerita ini juga kita tahu bahwa kuasa doa itu sangat luar biasa. Jadi adik-adik, kita tidak boleh ya meremehkan kuasa doa. Nah, itu cerita dari kakak minggu ini. Minggu depan kita akan mendengarkan cerita perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir. Jadi ditunggu ya minggu depan ceritanya. Itu dia cerita dari Kak Helen. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kak Helen. Apakah adik-adik sudah mengerti? Wah, bagus kalau adik-adik sudah mengerti ya. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita dan kita berdoa, mari kita angkat satu pujian. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Musik. Seindah-indah pelangi, lebih indah
sekarang tibalah waktunya untuk kita berdoa. Bagaimana sikap doanya adik-adik? Ya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah memberkati kami dalam ibadah kami tadi ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, tolong Kau berkati kami dalam aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Hari lepas hari ya Tuhan, dan kami berserah. Dan kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama ya adik-adik. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan bilang amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meski